Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini adalah materi ke-8, yaitu manajemen risiko proyek. Nah, di sini adalah risiko. Problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan dilakukan pada masa lalu. Sehingga saat ini sudah terjadi banyak dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depan dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara risiko merupakan kejadian belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak? Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama itu efek, berkaitan dengan positif maupun negatif. Bahkan keduanya, efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Yang kedua ketidakpastian, yaitu suatu keadaan. Kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. Yang ketiga, sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART. Risiko, menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian dan kecelakaan. Kedua, definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Ketiga, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko, pengendalian risiko. Dalam pengelolaan perusahaan umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. Yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Lalu, identifikasi risiko. Menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Lalu, melakukan analisis risiko kualitatif. Memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Lalu, melakukan analisis risiko secara kuantitatif. Mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Setelah itu, merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Setelah itu, monitoring dan pengendalian risiko, memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan, input faktor lingkungan, lalu teknik, planning, analysis, lalu output, rencana manajemen risiko. Identifikasi risiko, pertama input, yaitu faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan role lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Lalu teknik, dokumen, review, brainstorming, DLP, interview. Lalu output, register. Yang pertama daftar risiko teridentifikasi, yang kedua daftar respon potensial, yang ketiga risiko akar penyebab. Analisis risiko kualitatif, input, aset proses organisasi, yang kedua pernyataan role lingkup. Setelah itu teknik penilaian probabilitas dan dampak risiko, lalu matriks probabilitas dan dampak, lalu output risk register. Analisis risiko kuantitatif, input yaitu aset proses organisasi, perintah ruang lingkup. Setelah itu rencana manajemen risiko, lalu risk register. Teknik data gathering, interview, probability distribution, expert judgment. Lalu output risk register. Input risk management plan, risk register, teknik strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan. Lalu output risk register. Setelah itu project management plan. Input risk management plan, risk register. Lalu teknik register estimate risk audit. Lalu output risk register. Setelah itu risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Lalu risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan.
Strategi risiko negatif. Avoid penghindaran risiko yang melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengundurkan tujuan dalam bahaya. Transfer pemindahan risiko masyarakat, penggantian penerima dampak negatif dari pemilih pihak ketiga, yaitu mitigat pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat teresalasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Lalu share alokasi ke pemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company joint venture. Setelah itu, perencanaan manajemen risiko, output dokumen rencana pengelolaan risiko. Setelah itu, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Lalu, isi dokumen manajemen risiko. Ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak, dan probabilitas risiko. Setelah itu, dokumentasi risiko. Lalu, rencana kontingensi. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Lalu fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Setelah itu kategori risiko, risiko pasar, ada risiko finansial, ada risiko teknologi, ada risiko manusia, ada risiko proses. Lalu risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, lalu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Setelah itu ada contoh risk breakdown struktur. Lalu potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Setelah itu identifikasi risiko. Pertama, proses memahami potensi kejadian dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Lalu yang kedua, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. Yang pertama, brainstorming. Yang kedua, DLP. Yang ketiga, interview. Yang keempat, analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Setelah itu ada SWOT, analisis SWOT, yaitu membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Lalu ada risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat dan memajukan proyek. Setelah itu ada matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Lalu ada contoh matriks probabilitas. Setelah itu analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yang pertama analisis decision tree, yang kedua simulasi, yang ketiga analisis sensitivitas. Setelah itu decision tree dan experimentary value. Lalu menghitung EMV. Tahapan menghitung estimated monetary value. Yang pertama, masukkan nilai probabilitas terjadi sebuah risiko. Yang kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Yang ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Lalu contoh kasus EMV. Sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek. Pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Nah, penyelesaian kasus itu diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi. Kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba 20.000 USD, dan gagal 30%, rugi 8.000 USD. Ditanya estimasi moneter value proyek. Jawab, untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu ingat kembali bahwa EMV dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan atau probabilitas dan dampak atau impact dari semua kondisi kemungkinan proyek. Jadi langkah pertama akan kita tuliskan kembali ke bentuk tabel, yaitu kondisi berhasil gagal. Setelah itu probabilitas 70% sama dengan 0,7, 30% sama dengan 0,3 impact. Maka hasilnya 100 banding 1. XP
Monetary Volume, Expect Monetary Volume. Setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung nilai PI atau perkalian probabilitas dan impak setelah kita jumlahkan hasil PI untuk kedua kondisi kemungkinan. Kita dapatkan besar MV dari proyek tersebut. Dari perhitungan kita dapatkan estimasi monetary for proyek sebesar 11.600 USD. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risiko avoidance mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Lalu strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Lalu strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko memastikan semua hal yang telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Lalu strategi respon terhadap risiko positif, meningkatkan risiko. Itu usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi, menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata pada video saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.